Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan keterampilan bertanya lebih lanjut. Merupakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Nah, mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lebih lanjut? Ini adalah bertujuan agar dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk antara lain mengatasi masalah, kemudian berpikir kritis dan tajam, dan mengembangkan ide-ide. Itu adalah beberapa hal yang positif dari keterampilan bertanya lebih lanjut, atau bisa kita sebut dengan istilah eksplorasi pengetahuan yang telah diterima oleh siswa. Kita sebagai guru harus bisa merangsang mereka agar dapat melakukan ini, bertanya lebih lanjut, agar mereka secara otomatis dapat mengembangkan pengetahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan. Dan itu sebenarnya merupakan kegelisahan yang timbul dari apa yang menjadi feedback kita ketika mengajar di kelas. Ada beberapa tingkatan dalam hal keterampilan bertanya ini. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Ini merupakan pertanyaan yang timbul secara spontan dari apa yang dipahami siswa ataupun peserta didik ketika mereka menerima transfer ilmu yang kita lakukan. Kemudian setelah mereka menerima atau mendapat jawaban pertama, maka tahap berikutnya adalah keterampilan bertanya lebih lanjut, menggali lebih dalam. Nah, eksplorasinya akan semakin tinggi, akan semakin jauh. Makanya prinsip ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dapat dilanjut dan lanjut itu sebenarnya sama saja, begitu. Nah, kemudian komponen keterampilan bertanya lebih lanjut sebenarnya sama saja, namun ada beberapa penambahan yang antara lain adalah pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian memperhatikan urutan pertanyaan dari yang sesuai dengan pola pemahamannya, jadi urut, runtut begitu. Itu biasanya bersifat menyelidik, setelah ini, setelah itu. Jadi bertahap dan bertingkat berlanjut. Kemudian menggunakan pertanyaan melacak. Nah ini, setelah diketahui hal pertama, timbul rasa penasaran, dilanjut ke pertanyaan berikutnya untuk mengetahui secara utuh apa yang mereka ingin ketahui. Kemudian meningkatkan interaksi antar siswa. Dengan pertanyaan ini, maka satu sama lain akan terpancing. Jadi yang diem saja itu akan mulai terpancing dengan yang aktif. Apalagi yang memang pola pemahamannya sedikit mirip, dia akan nyambung. Kemudian timpal menimpal, terjadilah interaksi dalam satu kelas itu sesama siswa. Maka kondisi belajar akan semakin terbangun. Nah, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom itu dapat satu mengingat ataupun remember knowledge. Jadi secara otomatis kalau mereka menggali sendiri, kalau siswa itu menggali sendiri atau kita daripada bertanya ya, daripada diberitahu ya. Sebenarnya daripada diberitahu lebih melekat bertanya karena kita mencari. Nah, kemudian memahami, understand atau secara our comprehension begitu. Kemudian selanjutnya menerapkan, apply ataupun application, menganalisis, analyze atau analisis, kemudian mensintesiskan atau synthesize, create atau sintesis. Kemudian mengevaluasi, evaluate atau evaluation. Dan ini merupakan beberapa penjelasan mengenai mengingat, memahami, menerapkan, juga menganalisa, mengevaluasi, dan mensintesis atau menciptakan. Ya, beberapa pengertian kemudian dilengkapi dengan contohnya, bisa dibaca dengan seksama. Kemudian ini merupakan ciri atau perbedaan dari HOTS, HOTS, dan LOTS atau LOTS, High Order Thinking Skill,
Dan low order thinking skill, kalau HOTS itu biasanya meng-create atau menciptakan, mengevaluasi, menganalisa. Kalau LOTS itu biasanya menerapkan, memahami, kemudian mengingat. Dan sebaiknya pertanyaan diurutkan berdasarkan tingkatan ini, berdasarkan pemahaman ataupun pola yang diurutkan ini. Jadi sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan yang semuanya mengandung unsur dari create, evaluate, analyze, apply, kemudian understand, dan remember. Kemudian untuk mencapai itu semua kita bisa menggunakan pertanyaan melacak. Pertama itu pertanyaan yang bersifat klarifikasi, diklarifikasikan dulu, meminta siswa memberikan alasan, meminta siswa kesepakatan pandangan, meminta siswa ketepatan jawaban, kemudian meminta siswa jawaban yang relevan, meminta siswa untuk memberikan contoh, meminta siswa jawaban yang kompleks. Itu dia penjelasan mengenai keterampilan bertanya lebih lanjut. Ini merupakan daftar pustaka yang bisa menjadi referensi atau rujukan. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat memberikan pemahaman yang cukup bagi kita semua. Bisa dicari lebih lanjut referensi-referensi yang lebih relevan. Kemudian penjelasan yang lebih relevan juga, yang lebih mudah dipahami. Semoga ini menjadi awal ataupun pembuka cakrawala pemahaman kita untuk memahami keterampilan bertanya lebih lanjut, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa lebih jauh, lebih dalam, sehingga mereka ilmu yang didapatnya itu lebih dari sekedar yang didapat dari kelas, namun juga bisa berkembang di luar kelas dengan pola pikir yang kita tanamkan ataupun cara pemahaman yang sudah kita ajarkan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.